Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanti dengan NIM G1A022032 dari Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang suksesi. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian suksesi. Suksesi adalah proses yang terjadi secara terus-menerus yang ditandai oleh perubahan vegetasi, tanah, dan iklim di mana proses ini terjadi. Perubahan vegetasi dimulai dari tingkat pionir sederhana sampai pada tingkat klimaks. Secara singkat, suksesi adalah proses perubahan komunitas tumbuh-tumbuhan secara teratur mulai dari tingkat pionir sampai pada tingkat klimaks di suatu tempat tertentu. Atau dapat dikatakan juga suksesi merupakan proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Proses suksesi akan berakhir apabila lingkungan tersebut telah mencapai keadaan yang stabil atau telah mencapai klimaks. Pembahasan selanjutnya, macam-macam suksesi. Terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang mana suksesi primer merupakan munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Suksesi primer juga dapat diartikan dengan suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total, atau tidak ada organisme hidup di area tersebut karena semuanya menghilang, tidak ada yang tersisa sehingga terbentuk komunitas baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami maupun oleh campur tangan manusia. Contohnya yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883 yang menyebabkan hilangnya komunitas secara total. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau mula-mula muncul pionir berupa lumut kerak atau lichen serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap penyinaran matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan, sehingga terbentuk tanah sederhana. Bila tumbuhan perintis mati, maka akan diuraikan oleh pengurai menjadi zat organik. Zat organik menambah nutrien tanah sehingga tanah menjadi kompleks. Benih yang jatuh pada tanah tersebut akan menjadi tumbuhan yang subur, tumbuh rumput, semak, perdu, dan pepohonan, kemudian diikuti oleh datangnya komunitas hewan. Nah, saat itulah ekosistem disebut mencapai keseimbangan atau dikatakan ekosistem mencapai klimaks. Sedangkan suksesi sekunder merupakan perubahan yang terjadi karena terganggunya habitat, atau dapat juga dikatakan suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan, tetapi hanya mengakibatkan rusaknya sebagian komunitas. Pada komunitas ini, substrat lama dan sebagian kehidupan lama masih ada. Suksesi ini dapat terjadi oleh gangguan alami maupun campur tangan manusia, seperti banjir, tanah longsor, dan penebangan liar. Suksesi sekunder berlangsung lebih cepat karena komunitas tumbuhan perintis tidak diperlukan lagi. Kerusakan terjadi hanya sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa kehidupan tersebut akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan suksesi. Di sini terdapat 5 tahapan suksesi yaitu fase invasi, kompetisi, reaksi, dan stabilisasi. Yang pertama, fase merupakan pengembangan area telanjang tanpa bentuk kehidupan apapun, gundul dan kosong. Yang kedua, invasi, yaitu berhasilnya pembentukan spesies di area terbuka, mungkin dengan migrasi, ekosis, atau agregasi. Yang ketiga, kompetisi. Ini melibatkan pengembangan intraspesifik serta interspesifik anggota. Persaingan terjadi karena terbatasnya makanan dan tempat. Yang keempat, reaksi. Pada proses ini melibatkan modifikasi lingkungan melalui pengaruh kehidupan organisme atau dapat pula dikatakan dengan perubahan dari tempat tersebut dengan munculnya habitat-habitat baru yang dikarenakan hadirnya spesies dari awal. Yang terakhir yaitu stabilisasi atau klimaks, yaitu komunitas terminal akhir menjadi kurang lebih stabil atau dapat dikatakan juga dengan populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir yaitu kondisi yang seimbang. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab suksesi. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suksesi antara lain, yang pertama faktor iklim, seperti fluktuasi kondisi iklim yang tidak konsisten, kekeringan, dan radiasi matahari. Yang kedua, faktor topografi wilayah. Suksesi sering terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah, seperti terjadinya erosi, yaitu proses hilangnya lapisan permukaan tanah oleh angin ataupun aliran air hujan. Dalam proses erosi, tanah menjadi kosong, kemudian terjadi penyebaran biji oleh angin atau dapat dikatakan juga dengan migrasi, dan akhirnya proses suksesi dimulai. Faktor yang ketiga yaitu faktor biotik, seperti
penggembalaan, penebangan, perladangan, hama, dan penyakit. Selanjutnya kita ke pembahasan terakhir yaitu jenis-jenis komunitas hasil suksesi. Yang pertama, komunitas perintis atau pionir, yaitu komunitas pertama yang menghambat suatu daerah disebut dengan pionir masyarakat. Yang kedua, komunitas klimaks, yaitu komunitas terakhir dan stabil di suatu daerah atau komunitas yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, komunitas seral atau komunitas transisi. Komunitas seral adalah tahap peralihan dari suksesi ekologi yang maju menuju komunitas klimaks.